Zaman dahulu kala, di saat orang-orang masih dribble dengan satu tangan, dia sudah melakukan gerakan dribble keren. Di saat orang-orang masih passing dengan gaya biasa, dia sudah bisa melakukan passing streetball keren. Dan di saat garis 3 point belum ada, ia sudah bisa menembak dari jarak 3 points. Dan pria legendaris ini adalah Pistol Pete Maravich. Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube Ina Basketball. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari pebasket yang paling seru untuk ditonton di era 70-an, Pistol Pete Maravich. Baiklah, mari kita langsung mulai. Peter Press Maravich, atau yang juga dikenal oleh orang-orang sebagai Pistol Pete, lahir di kota Aliquippa, Pennsylvania, pada tanggal 22 Juni 1947. Pete lahir di keluarga yang bergelut di bidang basket. Ayahnya, Press Maravich, merupakan seorang pelatih basket SMA dan universitas. Ayah Pete ini juga pernah bermain satu musim di NBA. Sedari kecil, Pete sudah diajari basket oleh ayahnya. Hal ini berjalan dengan baik. Pete kecil benar-benar cinta dengan basket. Ia juga amat jago dalam olahraga ini. Saking jagonya, ia sampai-sampai mulai menciptakan gerakan-gerakan unik, yang mana akhirnya menjadi ciri khas permainannya di NBA. Saat SMA, Pete Maravich pernah bersekolah di 3 tempat, yaitu Daniel High School, Broughton High School, serta Edwards Military Institute. Pete benar-benar merupakan atlet yang handal di sekolahnya. Ia bahkan sempat mencatatkan 33 points per game pada tahun terakhirnya di SMA. Oh ya, ngomong-ngomong, julukan Pistol Pete datang dari masa-masanya di SMA. Saat itu, salah satu fans memberikan julukan Pistol Pete kepadanya. Pete sendiri bisa mendapat julukan ini karena gaya menembaknya yang mirip seperti orang yang sedang mengeluarkan pistol. Saat ia menembak, gerakan tangan kanannya seakan-akan seperti orang yang sedang mengeluarkan pistol. Usai menyelesaikan SMA-nya, pada tahun 1966, Pete pun berkuliah di Louisiana State University, atau yang juga dikenal sebagai LSU. Di LSU, Pete dilatih langsung oleh ayahnya, yaitu Press Maravich. Pete merupakan pemain terbaik di LSU saat itu. Sayangnya, ia tidak bisa masuk ke tim utama saat itu. Di masa tersebut, NCAA memiliki peraturan bahwa anak baru tidak boleh masuk ke tim utama. Dan akhirnya, di tahun pertamanya, Pete pun hanya bisa bermain di tim B. Pete benar-benar luar biasa. Di debutnya dengan LSU, Pete langsung tampil sangar dengan mencetak 50 poin, 14 rebound, dan 11 assist. Ya, stats ini memang ia cetak saat ia berhadapan dengan tim B-nya kampus lain. Meski begitu, ini tetaplah hal yang luar biasa. Di musim kuliah pertamanya ini, Pete benar-benar tampil bagi dewa. Tidak hanya jago, tapi gaya bermainnya yang unik dan keren, benar-benar membuat penonton terpukau. Pete sendiri saat itu mencatatkan rataan sebesar 43,6 points dan 10,4 rebound. Ia merupakan pemain baru terbaik di NCAA saat itu. Di tahun keduanya, Pete sudah bisa masuk ke tim utama. Sama seperti musim sebelumnya, di musim kuliah keduanya ini, Pete tetap tampil sebagai dewa. Ia lagi-lagi mencatatkan rataan lebih dari 40 points per game, menjadikannya sebagai garda terbaik di NCAA saat itu. Usai musim keduanya tersebut, Pete masih bermain 2 musim lagi di LSU. Pete tampil semakin bagus di 2 musim kuliah terakhirnya ini. Ia benar-benar sukses mencatatkan rataan yang luar biasa. Pete total bermain selama 3 musim untuk tim utama LSU, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 44,2 points, 6,5 rebound, dan 5,1 assist per game. Dengan 44,2 points per gamenya tersebut, ia menjadi pemain dengan rataan points per game tertinggi di sepanjang sejarah NCAA. Usai menyelesaikan kuliahnya, pada tahun 1970, Pete pun mengikuti draft NBA. Pete merupakan garda terbaik di draft angkatan tersebut. Akhirnya, pada draft NBA 1970, Pete pun terpilih di urutan ketiga oleh Atlanta Hawks. Hawks tahu bahwa Pete merupakan pemain kelas kakap. Segala prestasi yang telah dicetaknya di masa kuliah sudah menunjukkan bahwa Pete akan langsung tampil bagus di musim rookie NBA-nya. Tak ragu-ragu, Hawks pun saat itu langsung berani memberikan kontrak besar kepada Pete. Pete saat itu mendapatkan kontrak sebesar $1,9 juta.
Itu merupakan salah satu kontrak terbesar di masa tersebut. Di Hawks, Pitt berada di tim yang sama dengan beberapa pemain hebat seperti Lou Hudson dan Walt Bellamy. Pitt tampil sangat baik di Hawks. Di musim pertamanya, Pitt langsung berhasil menjadi leading scorer kedua di Hawks. Pitt juga saat itu berhasil menolong Hawks meraih 36 kemenangan, membuat mereka lolos ke playoff. Pitt mengalami penurunan di playoff. Saat itu, rataan poinnya sedikit menurun. Ia juga punya persentase yang buruk di playoff. Ia berhasil mencetak rataan sebesar 45% field goal dan 80% free throw di musim reguler. Tapi di babak playoff, ia hanya mampu mencatatkan 37% field goal dan 69% free throw. Pitt dan kawan-kawan tidak punya perjalanan yang panjang di playoff. Saat itu, mereka harus tersingkir di ronde pertama, usai kalah dari New York Knicks dengan skor 4-1. Meski tidak punya perjalanan yang panjang di playoff, tapi musim pertama Pitt di NBA ini bisa dibilang berjalan dengan sukses. Pitt saat itu berhasil mencetak rataan sekitar 23 poin dan 4 rebound, dan akhirnya, dengan rataan tersebut, Pitt pun berhasil mendapat penghargaan NBA All-Rookie First Team. Usai musim rookie yang sukses, Pitt pun lanjut bermain di musim keduanya, yaitu musim 1971-1972. Pitt mengalami penurunan di musim keduanya ini. Rataan poinnya menurun dari yang sebelumnya sebesar 23,2 poin per game menjadi hanya 19,3 poin per game. Selain mengalami penurunan statistik, Pitt juga gagal membawa timnya mengalami peningkatan kemenangan. Hawks saat itu lagi-lagi hanya berhasil mendapat 36 kemenangan. Ya, jumlah tersebut memang cukup untuk membawa Hawks ke playoff, tapi jumlah tersebut jelas gagal memenuhi ekspektasi para fans. Meski buruk di musim reguler, tapi Pitt tampil bagus di playoff. Pitt tampil menggila dengan rataan sekitar 28 poin dan 5 rebound. Sayangnya, meski tampil sangat bagus, tapi tim Atlanta Hawks yang ia bela lagi-lagi tidak punya perjalanan yang panjang di playoff. Hawks saat itu lagi-lagi harus tersingkir di ronde pertama, usai kalah dari Boston Celtics dengan skor 4-2. Usai kalah dari Celtics, Pitt masih bermain 2 musim lagi dengan Hawks. Pitt tampil makin bagus di 2 musim Hawks terakhirnya ini. Ia bahkan 2 kali masuk ke All-Star dan masuk ke dalam jajaran All-NBA Team. Pada offseason 1974, sebuah tim baru, New Orleans Jazz, datang ke NBA. Saat itu, Jazz ingin mencari pemain bintang baru untuk tim baru mereka, dan rupanya, Pete Maravich merupakan sasaran mereka. Akhirnya, pada offseason 1974, Jazz pun men-trade 2 pemain serta 4 draft pick untuk mendapatkan Pete Maravich. Musim pertama dengan Jazz menjadi musim yang berat bagi Pete. Pete tampil underperform dengan hanya mencatatkan rataan 21 poin per game saja. Ia juga tidak punya rekan setim yang jago di Jazz. Akhirnya, musim 1974-1975 pun menjadi musim bencana bagi Pete. Pete tampil dengan buruk, dan timnya juga gagal masuk ke playoff. Di musim berikutnya, Pete dan Jazz mulai bangkit. Pete mulai kembali ke performa bagusnya, dan rekan setimnya di Jazz juga sudah mulai tampil kompak. Jazz sendiri akhirnya berhasil memenangkan 38 pertandingan di musim tersebut. Itu merupakan peningkatan yang besar. Sayangnya, meski meraih 38 kemenangan, tapi mereka tidak bisa masuk ke playoff. Mereka saat itu hanya berada di posisi ke-8 wilayah timur, membuat mereka tidak terkualifikasi ke playoff. Musim 1976-1977 menjadi musim terbaik Pete di NBA. Pete benar-benar punya penampilan yang bagus di musim tersebut. Rataan poinnya meningkat cukup drastis, dari yang sebelumnya 25 poin per game, menjadi 31 poin per game. Oh ya, ngomong-ngomong, di musim 76-77 ini, Pete juga punya satu pertandingan yang membuat namanya menjadi perbincangan banyak orang. Pada tanggal 25 Februari 1977, Pete berhasil mencetak career high, yaitu 68 poin. 68 poin yang saat itu dicetak oleh Pete merupakan poin terbanyak yang berhasil dicetak oleh seorang garda di NBA. Pete total bermain pada 73 pertandingan di musim terbaiknya ini, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 31,1 points, 5,1 rebound, dan 5,4 assist per game. Ia saat itu mendapat banyak penghargaan, mulai dari NBA Scoring Champ, NBA All-Star, serta All-NBA First Team. Musim 77-78 menjadi musim yang sial bagi Pete Maravich. Pada musim tersebut, Pete mengalami cedera pada kedua lututnya. Cedera ini benar-benar mengganggunya. Akibat cedera ini, Pete pun harus absen pada puluhan pertandingan. Cedera ini juga merupakan cedera yang membuat kecepatan dan kelincahannya menjadi menurun drastis.
Musim 78-79 merupakan musim produktif terakhir dari Pete Maravich. Pada musim tersebut, performa dari Pete memang sudah menurun. Meski begitu, ia tetap tampil produktif dengan 22 poin per game. Ia juga merupakan idola dari banyak orang. Oleh sebab itu, ia tetap bisa masuk ke All-Star di musim tersebut. Musim 1979-1980 menjadi musim terakhir Pete dengan Jazz. Pada musim tersebut, masalah lututnya semakin menjadi-jadi. Pete sering merasa kesakitan akibat masalah lutut ini. Pete bahkan harus absen pada banyak pertandingan karena masalah lututnya ini. Akhirnya, karena merasa bahwa Pete tidak bisa bermain lagi, pada Januari 1980, Pete pun dilepas oleh Utah Jazz. Beberapa hari setelah dilepas, Boston Celtics pun kemudian langsung mengangkut Pete ke roster mereka. Pete sudah tidak bisa tampil sebagus dulu. Saat itu, ia hanya bisa berperan sebagai role player yang datang dari bangku cadangan. Pete sendiri masih tampil cukup bagus di Celtics. Meski kecepatan dan kelincahannya sudah berkurang, tapi ia tetap mampu mencetak double digit poin di setiap pertandingannya. Pete juga tampil bagus dalam 3 point di musim 79-80 ini. Ya, Pete memang selalu dikenal sebagai seorang penembak jarak jauh yang jitu. Dan di musim 79-80 ini, hal tersebut pun akhirnya bisa ia tunjukkan di catatan statistik. Pete saat itu berhasil memasukkan 10 dari 15 tembakan 3 points-nya. Atau artinya, rataan 3 points-nya di musim tersebut adalah sebesar 66%. Usai setengah musim dengan Boston tersebut, Pete yang sudah sadar bahwa lututnya sudah tidak bisa disembuhkan lagi pun kemudian memutuskan untuk pensiun dari basket. Pete mengakhiri karirnya dengan 24,2 points, 4,2 rebound, dan 5,4 assist per game. Ia pernah 5 kali masuk All-Star, 1 kali memimpin NBA dalam scoring, 1 kali masuk NBA All-Rookie First Team, serta 4 kali masuk All-NBA Team. Ia merupakan seorang pemain yang sangat hebat dan sangat seru untuk ditonton. Jika saja ia tidak terkena cedera lutut parah, pasti karirnya dapat berjalan dengan lebih lama dan mungkin saja ia bisa mendapat MVP dan cincin juara. Usai pensiun, Pete Maravich pun memilih untuk menyendiri dan menjauhi dunia luar. Di masa-masa tersebut, ia berusaha mencari jati diri baru. Ia belajar yoga, agama Hindu, ufologi, dan lain sebagainya. Usai 2 tahun mencari jati diri, Pete pun kembali keluar ke publik. Ia saat itu kembali ke publik dan menyatakan bahwa dirinya merupakan orang Kristen. Ia mengatakan bahwa di saat ia mati, ia ingin orang-orang mengingatnya sebagai pengikut Kristus yang setia, bukan sebagai pemain basket. Di sisa hidupnya, Pete pun mengabdi kepada komunitas gereja. Ia juga rajin beribadah dan melakukan berbagai kegiatan amal. Pada tahun 1985, jersey nomor 7 Pete Maravich diistirahatkan oleh Jazz. Ia saat itu menjadi pemain pertama yang jersinya diistirahatkan oleh Jazz. Pada tahun 1987, Pete dimasukkan ke dalam Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Ia saat itu menjadi salah satu pemain termuda yang masuk ke dalam Hall of Fame. Pada tahun 1988, berita menyedihkan datang dari Pete Maravich. Saat itu, Pete meninggal dunia usai mengalami serangan jantung. Seluruh dunia benar-benar kaget saat itu. Pasalnya, Pete dikenal sebagai orang yang punya pola hidup sehat. Pete juga tidak punya gejala penyakit jantung di semasa hidupnya. Oh ya, ada suatu hal yang ironis di kepergian Pete ini. Pada suatu wawancara di tahun 1974, Pete pernah mengatakan seperti ini. Aku tidak ingin bermain selama 10 tahun di NBA dan mati karena serangan jantung. Dan, ya, kenyataannya, karir basketnya hanya bertahan 10 tahun karena cedera, dan tak lama kemudian, ia tewas karena serangan jantung. Ungkapan dari Pete ini menggambarkan bahwa seakan-akan ia sudah memprediksi bahwa karir basketnya akan berakhir dengan cepat, dan kemudian ia akan meninggal karena serangan jantung. Seluruh dunia berduka atas kepergian Pete. Pete bukan hanya seorang pemain yang hebat, tapi ia juga merupakan seorang ayah dan pribadi yang hebat. Usai kepergian Pete, berbagai badan memberikan penghormatan mereka kepada Pete. Seperti Atlanta Hawks yang mengistirahatkan jersey Pete, LSU yang mendirikan patung Pete Maravich di depan arena mereka, hingga nama Pete Maravich yang dijadikan nama jalan di salah satu daerah di Serbia. Pete memang sudah pergi dari dunia ini. Meski begitu, legasi dan peninggalannya tetap ada untuk selama-lamanya. Baiklah, itulah tadi biografi dari Pistol Pete Maravich. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.